Kalau you punya bisnis nggak butuh teknologi ini, masih memikirkan harganya itu jauh ya, don't take this. Karena teknologi ini punya harga. Ini satu solusi yang nggak bisa dibandingkan dengan plastik konvensional. Singkong ini akan menjadi jawaban yang terbaik untuk saat ini. Sayangnya, yang sadar itu bule yang di Bali yang peduli. Halo Sobat Surya, balik lagi ke Energy Bar Podcast sama Marani. Jadi hari ini kita lagi akan ada pembahasan seperti biasa terkait dengan sustainability, yang mana salah satu fokusnya itu ada di EcoPlus. Tapi buat teman-teman yang belum tahu EcoPlus itu apa sebenarnya, nanti kita jelasin lagi lebih lanjut. Jadi kita masuk ke narasumber kita. Oke, boleh Pak? Halo. Kita perkenalkan diri dulu biar nyambung dulu lah. Oke. Saya Mike, saya dari PT Karisma Plastik Indo. Kalau kita back to the root sejarahnya, kita start dengan pabrik recycle, kita produksi recycle, kita buat dari biji, kita ambil sampah-sampah yang kita pilah untuk jadi biji PP, kita bisa buat kantong sampah, di situ recycle, habis itu di saat buka proses transisi lah dari awal kita mulai dari sekitar di 2011, habis itu kita akhirnya bisa buka pabrik sendiri. Di situ kita akhirnya bokap ketemu sama salah satu ilmuwan yang membuat teknologi resin singkong. Di situ ketika rasa kepedulian bokap terhadap lingkungan itu muncul jadi lebih tinggi, akhirnya dia merasa bahwa oke, dengan resin ini, dengan teknologi ini, terlebih ini teknologi luar negeri, anak bangsa, bokap punya komitmen untuk memperkenalkan teknologi ini sebagai solusi yang sudah banyak yang terjadi dan menjadi concern besar dalam pemerintah dan masyarakat gitu. Oke. Concern kita ngomong dulu terkait dengan concernnya, jadi biar teman-teman di sini pada aware juga. Jadi concernnya itu adalah banyaknya timbulan plastik di Indonesia yang mana bisa menyemari salah satunya laut. Yes. Laut, betul. Nah, berarti dari concern tersebut berjalan ke dari yang recycle yang mungkin awal mulanya adalah hal yang sudah dihasilkan tapi pindah ke memproduksi hal baru menjadi bahan yang berbeda gitu kan ya Pak. Tapi kenapa sih konsiderasinya mau mulai fokus, ya walaupun tadi ada pergerakan keinginan untuk bisa mendukung lingkungan gitu ya, tapi kenapa sih harus resin dan juga singkong yang mana sebelumnya memang udah ke arah lingkungan juga, udah membantu lingkungan juga, yang mana yang harusnya dibuang tapi di recycle untuk digunakan lagi. Tapi kenapa sekarang jadi memproduksi hal baru yang biodegradable gitu ya? Ya, itu alasannya. Pada saat itu, gue masih sekolah. Oke. Bokap yang jalanin perusahaan ini, pabrik ini. Habis itu di saat, bokap lebih sering cerita, di saat gue sekolah, bokap lebih sering cerita bahwa bahkan ketika di saat dia masih melakukan recycle itu kan secara perkumpulan pabrik-pabrik recycle kan besar, banyak yang besar-besar juga. Dan dia mulai secara sadar dan concern ketika ada teknologi-teknologi yang berdatangan ke Indonesia sebagai solusi untuk ramah lingkungan. Back then, habis itu bokap akhirnya ketemu sama salah satu ilmuwan ini, Pak Sugi. Akhirnya mereka ngobrol, dijelaskan lah apa ini teknologinya, bagaimana menemukannya, objektifnya apa. Ternyata bokap lumayan terpukul dan mulai tersadar bahwa oke, dengan caranya kalau gue recycle itu kan endless. Dan secara habit manusia kita nggak bisa atur secara pembuangan sampahnya, penampungannya. Nah, bokap disitulah dia baru mulai bahwa oke, singkong ini akan menjadi jawaban yang terbaik untuk saat ini. Di saat dimana bagaimana ini akan terurai dengan by research-nya, dengan hasil uji cobanya dan lain-lain, semua udah komplit gitu. Bahkan dengan sertifikat dari Jerman, dari Malaysia, semua udah really komplit. Dari situ bokap udah dengan semua by data ini gue udah tersupport. Karena gerakan gue adalah gue tersentuh hatinya untuk gimana gue ngenalin ini sebagai sebuah solusi, bukan untuk membunuh secara industri recycle. Karena pastinya secara pertentangan besar tuh. Nah, lalu di saat ketika dia menjalankan dua hal ini, dia memang pasti ngerasanya tuh kan lebih concern di
singkong. Tapi bagaimana cara memperkenalkannya? Oke, pabrik pasti jualan, butuh duit, Betul. buat makan, Ya. berpengaruhnya banyak orang besar. Lalu apa yang harus dia fight gitu? Dengan cara lingkungan ini kan besar. Ternyata dia concernnya apa dengan lingkungan sekitar, orang-orang terdekat. Kalau gue memberikan solusi ini kan bisa terurai selama 2 tahun. Bagaimana kita kalau dia dibuang ke tempat pembuangan akhir, apakah akan mempengaruhi sampah-sampah yang lain, membantu itu secara terurai, menyeluruh, bisa. Makanya bokap itu akhirnya memulai ini semua secara edukasi. Jadi banyak workshop yang dijalanin, proses perjalanannya itu untuk mengenalkan apa itu Ecoplast, teknologi singkong ini. Jadi secara awalnya itu kenalan. Itu dari sekitar di 2016 sampai di 2019 yang pada akhirnya bokap akhirnya nemuin bahwa market di Bali itu secara niche government udah menstatementkan bahwa tidak ada penggunaan kantong plastik sekali pakai. Betul. Nah, di situ dia ngelihat salah satu potential bisnis marketnya di situ. Oke. Kedua, secara kepedulian lingkungannya lebih besar. Karena secara bisnis, mau itu Horeca dan yang lainnya, secara niche mereka butuh situ. Oke, tapi berarti kan prosesnya adalah harus mengedukasi terlebih dahulu. Target yang diedukasi itu adalah langsung ke perusahaannya, ke partnernya, atau individual? Oke, jadi dimulainya bahwa target market kita dulu nih. Kita kan kalau ngeliat dari bisnis prospeknya adalah gue mau ke customer A, B, C, dan Iya, D. betul. Gitu. Kita mulai dengan edukasi. Kita nggak, Pak, ini harga berapa bisa masuk kalau kita nggak bisa kait. Karena teknologi ini punya harga. Ini suatu solusi yang nggak bisa dibandingkan dengan plastik konvensional. Jadi objektifnya di situ. Ketika disampaikan dengan edukasi, itu semua tersampaikan. Back again, ini sebagai your needs atau tidak. Jadi bokap itu lumayan tersadarnya, oke, it's not gonna be easy, karena secara bisnisnya, bisnis potensialnya lumayan di layer abu-abu. Oke. Jadi secara masuk edukasinya di situ. Back again, secara ini satu enggak. Tapi kalau kita ngomong rules secara global, kalau wilayah Indonesia, kita nggak bisa memilih spesifik secara Jawa Tengah, Sumatera dan lain-lainnya. Karena main objektif secara kotanya apakah butuh atau tidak. Sebenarnya kurang lebih concernnya itu ini satu tidak, dimulai dari situ sih. Untuk kita jawab waktu itu masuknya. Dan secara respon, kalau yang membutuhkan responnya langsung positif? Yes, kita dapat respon besar yang bagus itu di Bali. Oke, ya karena sudah ada dorongan dari regulasi juga gitu. Dan apakah ada, nggak tahu ini mungkin dari berdasarkan research, apakah ada perbedaan kalau misalnya orang yang sudah aware, kayak misalnya come from negara lain, terus habis itu dia kan pasti di negaranya udah ada regulasi juga, terus banyak turis di Bali. Apakah itu salah satu hal yang juga menjadi apa ya, faktor untuk bisa menaikkan si respon baik dari target market ini? Jadi memang sayangnya, ini kita harus bilang ini sayangnya, yang sadar itu bule yang di Bali yang peduli. Jadi kita cukup bingung, di situ baru akhirnya kita sadar bahwa, wih, gila, ini kok yang sadar yang peduli banget sama orang bulenya ya. Mana mungkin di beberapa negara itu kepedulian terhadap lingkungan mereka tinggi, karena secara pemerintah juga punya law dan rules yang konkret gitu, yang jelas. Jadi secara bermasyarakatnya mereka they know they need to care. Kalau mereka nggak bisa care, mereka break the rules, ada sanksi yang mereka terima gitu loh. Kalau lebih kan kayak kalau kita ngomong yang negara yang paling dekat Singapura kan, Betul. Kenapa bisa bersih? Ya, ibaratnya makanan jatuh lu buang sampah sembarangan, lu kena fine gitu loh. Kurang lebih gitu. Sayangnya yang dimulai itu bule-bule yang di sana. Jadi kita lumayan kaget. Kita waktu itu nawarin barang-barang kita yang dibuat dari singkong ini. Respon mereka satu, kita belum ngomongin harga, belum apa. Mereka cuma ngomongnya, ini 80% yang udah kerja sama bareng kita di sana, di awal tuh mereka ini yang kita cari. Mungkin ada perbedaan dengan teknologi yang dari luar.
dengan yang punya kita. Kalau punya kita kan nggak berbau. Oh, mungkin sedikit dibahas deh, apa perbedaannya yang dibuat di sini? Oh, jenis produknya ada apa aja si EcoPlus ini, lalu perbedaannya dengan yang ada di pasaran mungkin seperti apa? Kita sih sekarang buatnya ya, yang utama itu kita bikin straw sama shopping bags. Oke. Dua barang ini, dari awal kita mulai masuk ini, objektifnya dua ini. Sekarang kita udah ada plan lah untuk innovate, karena dua barang ini udah masuk di pasar. Kita mau innovate lebih, kita mau masuk untuk secara amenities, kita mau masuk kayak sendok, garpu. Nah, kita mau coba innovate masuk ke ranah situ. Tapi secara berarti kan sekarang yang existing adalah kantong belanja dengan straw dan biasanya digunakan di Horeca berarti. Iya, big marketnya di situ. Big marketnya di Horeca dan mostly di Indonesia di partnerinya sama yang di daerah Bali. Gitu. Tapi kalau secara tadi kan walaupun sempat diceritain ini kan terkait dengan habit gitu ya, habit dan juga kebutuhan. Tapi kalau secara harga pasar, apakah persaingannya lumayan ketat dengan yang konvensional? Harganya jauh. Oh, harganya jauh. Jadi kalau ngomong perbandingan plastik konvensional sama teknologi yang kita punya, pasti secara harga jauh. Semuanya sih terlebih mungkin di Jakarta ya. Jakarta kan ngeri. Abu-abu lah ya, terus ya. Kita nggak bisa tebak. Yang paling mudah kita dapat itu pasti secara needs. Di Jakarta itu lumayan abu-abu. Jadi kemungkinan besar secara needs-nya dari bisnis-bisnis yang kita support dengan teknologi singkong kita itu mungkin objektifnya lebih untuk brand value-nya mereka. Karena kalau brand value-nya mereka tinggi, tersebut dengan barang kita kan jauh lebih premium. Tapi kalau kita perbandingan, kenapa bisa harganya lebih mahal dibandingkan konvensional? The thing is, ini kan teknologi. Seberapa besar waktu dan keringat ilmuwan ini membuat teknologi ini. Nah, terlebih, kenapa kita harus bisa ngasih harga yang sebenarnya kalau kurang lebih ya, kita punya pabrik itu, kita kalau ngomong secara pricing, kita lihat dari secara niche dulu kok. Kayak oke, ini objektifnya kan karena ini untuk ramah lingkungan. Kita harus bisa edukasi. Kita nggak mau memeluk apa-apa itu nanti back again selalu jalannya sama bisnis. Tapi kalau ngomong gap secara harga lumayan jauh. Makanya kita mungkin ada beberapa ya ketemu calon-calon customer ataupun distributor yang mereka bawa market mereka yang cukup besar. Kita menyampaikan ke mereka bahwa kalau you punya bisnis nggak butuh teknologi ini, masih memikirkan harganya itu jauh ya, don't take this. Jadi kita itu lumayan concern bahwa if you do care about the environment, I don't think you will think about the price. Gitu. Menurut kita objektif secara harga itu kayaknya bakal di nomor sekian kan dulu. Kalau emang you still think about expenses akan jadi lebih besar segala macam, sorry, terserah kamu lah, kamu maunya gimana. Tapi kalau suruh negonya apa segala macam, if you don't need it, then jangan. Declaration lah kan banyak ya, oknum yang kita peduli lingkungan segala macam, tapi ternyata ya banyak perhitungan-perhitungan mereka yang ya kita belum bisa masuk untuk support itu gitu. Ya berarti memang apa ya, antisipasi utamanya dari keinginan si distributor atau konsumennya itu. Iya, penggunanya lah. Berarti kalau dari situ rencana 5 tahun ke depan untuk produk ini seperti apa, Pak? Kita maunya ke luar negeri. Jadi kita untuk straw dan shopping bags itu kita udah bawa ke Jepang sama Singapura, customer kita. Dan lucunya memang di Bali, customer kita yang Jepang ini, dia pertama dicoba beli satu kantong dulu. Dia coba buat, dia tanam di dalam potnya dia di rumah. Kita kan by data yang sudah dilakukan ya, research ini akan terurai dalam sekian bulannya, proses sudah mulai terurai, ini akan udah hilang di tahun keberapa. Kita dikasih info di 2 minggu, 3 minggu pertama, dia langsung ngirim info tuh, di fotonya dan di video, ini udah mulai terurai nih, segala macam. Jadi kita punya teknologi, you can test it yourself gitu. Dan kita sangat beruntung bahwa ada
satu customer ini dari Jepang dia coba, oh iya benar ini. Jadi terkadang kita dengan teknologi ini kita kurang lebih nggak gitu kerja keras. Karena kita kasih barangnya, kalian cek sendiri by fact bagaimana cara penggunaannya gitu loh. Karena kan ini kan kantornya dengan mikroba gitu. Kita di rumah dimanapun, we know tempat untuk bagaimana mikroba hidup dan akan makan itu. Kurang lebih gitu. Jadi kita tertolong. Di saat itulah kita baru akhirnya kita kerjasama, ada kerjasama itu. Dan ada salah satu customer Jepang kita yang sekarang dikenalin, kita udah kirim Jepang. Itu Singapura untuk 5 tahun ke depannya kita pengen, ini sih udah mulai, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita mau masuk pintu Eropa tuh dari Swiss. Karena kalau kita ngeliat negara Swiss itu sweet clean. Jadi aku ngobrol banyak sama salah satu potential partner kita yang di sana. Mereka kayak belanja di e-commerce saja, mereka itu ada jasa polusi, ada biaya polusi. Mereka tuh concern. Jadi ya beli casing HP kirim ke rumah, itu mereka kena biaya polusi. Nah, kenapa kita mau masuk di Swiss itu? Karena secara lingkungan mereka tuh tinggi banget kepeduliannya. Kenapa kita objektifnya mau masuk di pintu di situ? Kalau kita bisa enter yang paling susah, secara kepedulian lingkungannya paling tinggi, itu masuk ke pintu Eropa yang lain, negara-negara yang lain lebih mudah gitu. Jadi objektifnya 5 tahun ke depan kita mau kirim lebih ke luar negeri lah, ngenalin barang teknologi kita ke luar negeri gitu. Itu kita berbicara tentang luar negeri yang mana dia udah ada dorongan dari banyak dari peraturan pemerintahan. Tapi kalau di Indonesia kayak gimana Pak? Nah ini kan ngejebak nih. Coba saya tanya balik ke kamu dulu lah. Saya baru ikut jawab. Aduh. Coba menurut kamu gimana? Menurut saya terkait dengan maksudnya pasarnya, keinginannya. Karena katanya regulasi pemerintah kasih, masyarakatnya kan follow, obey terus, habis itu kalau nggak obey terus ada punishmentnya. Tapi udah pernah kerja sama-sama kayak LSM terkait dengan lingkungan gitu. Mungkin di Indonesia kayaknya harus penggeraknya nggak bisa individual, tapi harus barengan dengan komunitas. Itu kan pertanyaan baru. Sebelumnya gimana tadi? Saya tanya balik. Gimana? Tapi berpotensi menurut saya, tapi lihat dulu di kawasan apa. Back again, LSM banyak. Bahkan secara perkumpulan owner pabrik itu recycle ataupun yang udah ngejalanin secara barang-barang ramah lingkungan, mereka punya perkumpulan dan talk about ini gitu. Emang sedari dulu yang aku tahu dengar dari bokap itu memang pemerintah punya their own program. Tapi mungkin question-nya mungkin kita yang nggak ada interaksi langsung dengan pemerintah atau kita nggak bisa ada akses untuk join secara programnya mereka, kurang lebih gitu. Pemerintah punya objektif yang jelas kok gitu, apalagi terhadap lingkungan ya. Mereka kan pasti punya program dan punya concern. Dan kita nggak tahu ketemunya di mana. Mungkin dari kitanya mungkin yang nggak punya akses lebih luas, gimana kita bisa kerja dengan pemerintah gitu. Makanya kalau ngomong di Jakarta, kan banyak ya pelaku-pelaku industri kayak kita gitu. Nah mungkin, betternya mungkin ya lebih ngumpul bareng finding solutions. Karena aku sih, karena yang aku tahu dari bokap ya, mereka lumayan besar di grup, dan itu orang-orang besar juga semua yang punya industri, yang dalam industri sini gitu. Tapi concernnya kenapa? But sometimes like people want to stay on the business buat recycle, and there's beberapa orang yang mau bergerak untuk produksi yang ramah lingkungan, karena kan ini kan fighting the market kan. Gitu. Berarti kalau untuk di Indonesia ada keinginan, tapi harus ada kerjasama dulu dengan pemerintah. Benar dong? Ya harus, kita kan lebih baik. Kita pasti industri kita pasti menunggu untuk butuh support. Tapi kalau kita nunggu dijemput, nggak akan mungkin. Kita yang bergerak, makanya beberapa waktu terakhir ini kita Karisma tuh mulailah bergerak banyak. Kita kan lumayan sering ya sama partner kita yang punya teknologi ini kerjasama, kita saling support itu. Bagaimana kita bisa bekerjasama dengan pemerintah dan dapat support gitu. Kemarin kita juga ada acara di Bogor, tempat kita kerjasama sama petani-petani singkong yang buatin kita dari resin ini yang kan ini kan dijadikan tepung kan, dijadikan tepung habis itu kita olah jadi resin. Kita kerjasama
sama petani-petani lokal di Bogor, itu kita datang kemarin ada acara sama Wamen. Gitu, di situ kita dapat dukungan dan support. Ya di situlah kita punya mimpi dan harapan, dimulai dari situ kita dapat support besar. Gitu. Dibayangin kalau kita pakai semua tuh TPA isinya semuanya itu singkong, kantong singkong. In 10 years, in 15 years, it's clean gitu. Kalau kita nggak bisa kasih tahu objektifnya barang ini apa untuk orang, ini nggak terjual nih. Kita rasain perihnya, susahnya buat ngenalin teknologi ini sih masyarakat. Major yang sangat affecting gimana berjalannya dunia gitu loh.